Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Musyafaq Adi. Kali ini kita akan membahas Etios Falco tahun 2014 tipe G ini, yang akan saya buat kasur di baris belakangnya. Dan ini akan saya bawa mudik di tahun ini ya. Dan di belakangnya akan saya buat kasur. Cek dulu videonya untuk lihat eksteriornya terlebih dahulu. Nah, itu dia untuk sekilas eksteriornya ya. Menurut saya ini cukup enak dilihat, dan mari kita simak untuk interiornya. Oke, kita coba masuk dulu, bahas sedikit tentang interiornya. Di sini ada set pocket ya untuk tempat minum atau tempat yang lainnya di sebelah sisi penumpang ya, dan di sisi penumpang juga sudah ada airbagnya ya. Ini tanda airbagnya ada di samping dan di atas dashboardnya. Kemudian untuk joknya sendiri, ini di bagian depannya untuk headrestnya itu sudah terpisah ya, bukan headrest pocong ya. Dia udah bisa dicabut juga. Dan untuk ini Etios ini enggak ada ya matic, dan adanya cuman manual. Dilihat bisa tuh tuas transmisinya ya. Untuk pengaturan AC juga masih pakai yang putar-putar gitu ya, karena ini tahun 2014 dan harganya juga cukup terjangkau ya. Itu sekilas untuk depannya, dan kita bisa langsung ke belakang juga. Di sini joknya sudah saya lipat ya, yang mana ini layout belakang yang bakal saya jadikan kasur ya. Kasur untuk anak-anak saya nanti pas buat mudik. Ini dia layoutnya. Ini joknya kita coba pasang terlebih dahulu. Nah, di sini masuknya ini untuk bangku penumpangnya itu udah paling mundur ya. Nah, untuk yang bangku supir itu udah saya set sesuai dengan saya waktu nyetir posisinya. Dan itu layout dashboardnya ya, cukup enak dilihat lah ya untuk Etios Falco ini. Head unitnya udah saya ganti, mau pakai head unit yang 9 inch. Untuk yang ini udah dapat lampu baca juga. Ada beberapa merek lain yang nggak dapet ya lampu bacanya itu. Untuk speedometer sendiri dia masih ada di tengah ya, kayak model Yaris tahun pertama ya. Kisi-kisi AC juga masih model yang bulat-bulat puter gitu ya, bukan yang kayak sekarang-sekarang ya. Tapi ini sudah dapat audio steering switch ya untuk di posisi setirnya. Ini cukup enak ya. Ini kondisinya setirnya itu udah mulai mengelupas karena kilometernya pun ini sudah cukup tinggi ya, di angka 161.000, dan ini masih ongoing ya. Nah, untuk di tengah sini ada tempat buat naruh tempat minuman, dan ini tuas transmisinya. Mungkin ada buat yang lainnya, itu handle handremnya.
Di belakang handrem itu ada buat tempat botol, juga bisa dijadikan tempat botol atau tempat yang lainnya. Nah, ini ruang belakang yang dengan posisi menyetir saya itu cukup lega ya, dengan posisi saya yang tingginya 163-an. Nah, untuk di sisi penumpang ini sudah ada handle hold ya, handle-nya ya di sisi penumpang saja, tapi yang untuk dapat di kanan kirinya sudah dapat semua ya. Baik, kalau begitu, nah ini untuk ya belakang sini nggak ada headrestnya. Ini kita tutup lagi aja ya, dan kita siapkan kasurnya untuk kita bikin rata, tapi kita buat rata dulu di belakangnya. Nah, cara buat ratanya tuh seperti apa kalian bisa lihat ya, nanti akan saya siapkan dulu. Nah, kita coba masuk ke belakang dulu ini. Nah, ini bagian yang enggak rata ya, di jok belakangnya sampai bagasinya itu akan kita taruh tas barang sehingga dia bisa menjadi rata ya. Oh ya, tas yang isinya pakaian ya, untuk ditaruh di belakang situ. Nah, ini dia untuk tas isi pakaiannya saya taruh. Kemudian masih ada bagian kosong, ini biasanya saya tambahin pakai bantal, atau biasanya juga saya pakai barang-barang yang lain yang ketika ditindih itu nggak akan masalah ya. Nah, ini biasanya bisa taruh bantal dan sepatu bola ya, atau sepatu yang lainnya supaya rata ya. Jadi ketika dikasih kasur nantinya dia bakal jadi rata. Nah, kasurnya sendiri akan saya pakaiin kasur lantai tapi yang berbahan busa ya, bukan kasur lantai yang berbahan diisi pakai sesuatu yang lain ya. Ini kasur lantai yang cukup besar dan bisa ditekuk. Ini posisinya udah saya tekuk, dan ini udah saya bikin supaya rata ya. Nah, disitu bisa kelihatan diratain nanti buat tiduran bocah. Nah, ini dilihat dari bagian sini ya. Nah, di situ masih bisa masuk ya. Kita jadi masuknya mau dari kanan mau dari kiri itu bisa, karena ini posisi jok paling belakang aja masih bisa ya. Dan di situ juga masih ada space buat naruh barangnya. Ini posisinya paling mundur ya untuk jok penumpang. Untuk orang dewasa ini agak sempit ya, tapi dia bisa masuk dari sebelah kanan. Untuk anak-anak ini masih bisa lewat sini masuknya gitu. Nah, di situ bisa ada space ya kalau mau naruh tas ataupun yang lain, kalau masih ada tas yang belum terbawa. Nah, itu dia untuk lewat kasurnya ya. Nah, ini bagian tengah yang masih ada sisa space-nya, yang cukup lega kalau di bagian belakang supir ya, karena agak maju joknya ya. Nah, ini juga masih kita pasang spray ya. Untuk kasurnya itu biasanya kita kasih spray biar lebih nyaman lagi lah. Kasih spray, kasih bantal gitu. Ini kasih bantal ya enak. Nah, ini biasanya tiga bocil saya yang ada di belakang, dan kebetulan saya memang ada 4 anak ya. Nah, yang satunya itu udah cukup gede, jadi mungkin di belakang ya.
biasanya 3 orang untuk di belakang, satu anak yang paling kecil yang bontot itu di depan sama emaknya ya. Jadi nanti kita coba panggil aja anaknya, cuman ini anak yang paling gede itu baru sekolah ya. Anak yang 3 anak nanti saya coba ya. Ya, mereka sudah datang. Nah, ini posisinya kalau buat 2 anak aja itu lega banget ya. Lega banget, mereka bisa selonjoran dan nyaman lah ya. Ini bisa dilihat dari depannya. Nah, itu lega banget. Nah, itu masih bisa geser tuh, yang cowok bisa geser lagi ke kiri, dan nanti yang sebelah kanannya bisa ditambahin 1 orang lagi. Nah, kalau udah begini mereka jadi nyaman ya. Kita coba tutup ya. Nah, itu dia posisinya. Itu kepalanya masih bisa naik lagi ya sebenarnya. Nanti kita taruh bantal lagi, kan bantalnya juga cukup gede ya. Ini joknya kita tarik maju aja dulu, masih bisa majuan, karena istri saya juga kalau dimaju juga nggak masalah gitu ya. Mereka seneng banget kalau, nah ini dia sudah panggil nih bocil-bocilnya. Mereka tuh senang banget kalau misal jok belakang dibuatkan kasur seperti itu ya. Itu 3 aja masih cukup lega ya. Tapi untuk yang satunya sebenarnya untuk anak saya yang udah gede ya. Jadi kalau misal yang paling gede di belakang tuh umur 8 tahun itu udah cukup ini ya, udah cukup memakan tempat. Jadi bertiga aja biar nggak terlalu berdesak-desakan ya. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Like jika kalian suka, dan komen jika kalian ingin menanyakan sesuatu. Dislike jika nggak suka. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan ini bisa diaplikasikan di mobil-mobil yang lainnya. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.